Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna minas su'ada, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayyuhal asatid al kurama wa jami'ul akhwan wal akhawat an nujaba, para asatid, para ikhwan, para bapak, para ibu, jamaah musalla Baitur Rahman yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dalam lindungan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di ahad sore kali ini kembali kita bisa berjumpa untuk bersilaturahmi, berzikir bersama, kemudian dilanjutkan dengan muzakarah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga menjadi sebab hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit kita zahir maupun batin, mudah-mudahan dengan sebab ngumpulnya kita di musala ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah dalam berbuat taat, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para ikhwan yang berbahagia, melanjutkan kajian kita pada ahad yang lalu masih seputar zikir yang kedua, yaitu zikir wazifah, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa man qara'a al-wazifata wa huwa musafirun ala zahri dabatin yanzilu 'inda ibtidaihi fil jauharati. Barang siapa membaca wazifah dan dia sedang dalam perjalanan, ya. Membaca wazifah sedang dalam perjalanan dan berada di atas kendaraan. Di sini kendaraannya hewan, onta, ya, ataupun yang lain, dabbah, ya. Maka yanzil inda ibtidai fil jauhara. Ketika dia sampai pada bacaan salawat Jauharatul Kamal, hendaklah dia turun dari kendaraannya. Turun dari onta ataupun kudanya, turun sebentar. Itu kalau pakai kendaraan hewan, ya. Nah, kalau pakai kendaraan mobil, motor kan susah mau turun. Nah, turun dan baca jauhara sambil jalan. Sambil jalan sama apa kendaraannya itu sambil berjalan. Tidak boleh di atas kendaraan. Wa yataharra alla yata'a najasatan ma'amkani. Dan dia berusaha menjaga diri untuk tidak menginjak najis. Ya. Nah, semampunya, sebisanya ketika dia berjalan bersama kendaraannya tadi, sambil baca Jauharatul Kamal, hendaklah tidak menginjak najis. Faida wasala ila sabi'a jalasa hatta yanta'a. Kalau sudah sampai pada bacaan yang ketujuh, hendaklah dia duduk. Jangan sambil berjalan bacanya. Duduk sebentar, baca sampai selesai wazifah. Nah, ini kalau orang yang sedang berpergian menggunakan kendaraan hewan. Akan tetapi ketika seseorang menggunakan kendaraan
mobil atau pesawat atau kapal laut, maka hendaklah diganti saja. Tidak usah dibaca Jawharatul Kamalnya, diganti dengan badalnya, yaitu sholawat Fatih 20 kali. Ya. Ini tetap membaca ketika memakai kendaraan hewan. Ya boleh sambil jalan bacanya. Nah, ketika sampai bacaan yang ketujuh turun, ketika sampai pada bacaan ketujuh duduk sampai selesai baca. Ya. Nah, ini di antara cara membaca wazifah bagi orang yang dalam perjalanan. Wa min syurutil kamal fiha nasyru thawbin muhaqqaqit taharati inda sabi'ati. Di antara syarat sempurnanya zikir wazifah, syarat sempurnanya adalah membentangkan kain. Nah, seperti yang kita lakukan, membentangkan kain putih, saubin muhaqqaqit tahara, yang dipastikan sucinya. Kain putih yang dipastikan sucinya, ini yang biasa dilakukan oleh Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi membentangkan kain putih, itu salah satu bentuk ittiba, mengikuti Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena beliau setiap membaca wazifah membentangkan kain indas sabi'ah, ketika pada bacaan yang ketujuh. Kalau saya lihat di video-video di Zawiyah pas di Ziyad Kubrah itu, mereka membentangkan kainnya itu ketika mau Jawharatul Kamal yang ketujuh. Nah, jadi mulai yang keenam itu sudah ada memang petugas khusus yang membentangkan panjang gitu. Ya, kan zawiyahnya itu modelnya memanjang, melingkar tapi memanjang. Bentangkan, baru sampai selesai. Gitu. Nah, boleh juga kita bentangkan dari awal mulai baca, ya kita bentangkan saja. Ya. Nah, itu kain putih yang bersih, itu yang untuk penyempurna zikir wazifah. Awalaysa hada li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yajlisu alayka ma yazunnu ba'dul juhala. Kemudian apa tujuan membentangkan kain itu? Hal ini, kata Syed Muhammad Al-Hafidh, beliau memberitahukan kita, hal ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mau duduk di kain itu. Jadi bukan karena membentangkan kain, bukan karena untuk duduknya Rasulullah sebagaimana yang dikira sebagian orang-orang yang bodoh, kata beliau. Sebagian orang bodoh mengira membentang kain itu untuk tempat Nabi duduk. Bukan seperti itu. Bukan, jangan salah paham. Memang Nabi hadir, tetapi Nabi tidak butuh tempat untuk duduk. Nabi hadir. Itu juga disebutkan oleh Syekh Al-Hasan Al-Baqili dalam kitab Al-Ira'ah juz 1. Itu beliau menyebutkan, dhamina an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahdhur jami' ashabi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu aina makanu indal wazifah biqasdi tarbiyah wal irbah. Rasulullah menjamin kepada Syekh Ahmad Tijani, memberikan jaminan pada Syekh Ahmad Tijani bahasanya Rasulullah akan hadir pada semua para murid Syekh Ahmad Tijani, semua ashab Syekh Ahmad Tijani, dimanapun mereka berada ketika membaca wazifah. Dimanapun mereka berada ketika membaca wazifah. Dengan tujuan tarbiyah, untuk mentarbiyah murid, memandang, mentarbiyah, dan irbah, untuk memberikan keuntungan kepada para ashab Tijani. Itu disebutkan situ. Jadi membentangkan kain tadi tujuannya bukan untuk karena supaya Rasulullah duduk di situ, tidak, ya. Kata beliau, bal huwa li annahu yahsun bidzakiri ayyakuna ala ahsanil hal. Tetapi membentangkan kain itu karena hal itu bagus. Yahsun bidzakir, bagi seorang yang berzikir itu adalah hal yang baik, yang bagus. Ayyakuna ala ahsanil hal, untuk berada pada keadaan yang paling baik. Kalau ada kain putih bersih kan itu lebih bagus lagi. Ya, itu supaya orang yang berzikir itu berada pada keadaan yang terbaik. Waqad jurriba annal julusa fi amkinatin tahiratin rahbatin ma'a kamalit tahara min asbabi husulis safa. Dan telah dibuktikan, telah dicoba oleh para aulia bahwa duduk di tempat-tempat yang bersih, yang lapang, rahbah, duduk di tempat-tempat yang bersih, yang lapang,
yang disertai kesucian yang sempurna kesuciannya, ini termasuk salah satu sebab-sebab seseorang memperoleh kejernihan hati. Usulul Safa akan memperoleh kejernihan hati ketika seseorang duduk di tempat yang lapang, bersih, dan sempurna kesuciannya, akan memperoleh kejernihan hati. Waman kana fil khalwah, yaitu untuk orang yang ketika berjamaah. Waman kana, dan orang yang berada dalam khalwat sendiri umpamanya, wa in kanat la tasa illa, walaupun khalwat, tempat khalwatnya itu tidak muat kecuali untuk satu orang saja, falahu ayyaqra minal jauharah masya. Boleh dia membaca salat Jawharatul Kamal semaunya, boleh. Ya, jadi orang barangkali umpamanya ketika dia tidak bisa hadir wazifah karena ada uzur sehingga dia baca sendiri di rumah dan tempatnya kecil kamarnya, boleh tetap dia baca Jawharatul Kamal, boleh dia tetap baca, walaupun tidak cukup untuk 6 orang. Nah, disyaratkan untuk 6 orang itu ketika melakukan berjamaah. Tapi ketika membaca sendiri, maka boleh untuk tetap diperbolehkan dia membaca salat Jawharatul Kamal. Ini mengenai zikir wazifah, ya. Nah, sebenarnya sebelumnya sudah kita sebutkan, terangkan sedikit tentang fadilah ya. Nah, zikir wazifah, di antaranya tadi barusan bahwasanya ketika zikir wazifah itu pada bacaan yang ketujuh Rasulullah hadir, Rasulullah hadir. Dan juga dalam halaman yang lain beliau Syekh Al-Hasan Al-Baqili juga menyebutkan Rasulullah hadir bersama para sahabat yang 4, bersama Syekh Ahmad Tijani dan bersama rombongan barisan malaikat, rombongan barisan malaikat yang berjumlah besar, yang berjumlah besar ketika itu hadir. Di situ Rasulullah akan memberikan syafaat, kepada para hadirin. Meskipun yang hadir di situ bukan ikhwan, bukan seorang Tijani, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Syafaat itu akan mengalir tidak hanya dia, tapi sampai pada anaknya yang ketujuh. Sampai pada anaknya yang ketujuh. Walaupun dia yang hadir itu bukan seorang Tijani, dia hanya orang yang senang pada orang berzikir, hadir dia. Karena senang pada orang yang berzikir, cinta kepada ahli zikir, hadir di situ, ikut berjamaah bersama para ikhwan Tijani, dapat syafaat dari Rasulullah dan juga anaknya. Sampai anak yang ketujuh, maksudnya bukan 7 turunan, anak yang ketujuh, punya anak 2, 3, 4, 5, 7, dapat syafaatnya. Itu untuk muhibbin, orang yang hadir saya. Itu yang disebutkan Syekh Al-Hasan Baqili dalam kitabnya. Kemudian 4 al-hailalah. Sekarang masuk zikir wajib yang keempat, hailalah. Yang pertama lazim pagi, 2 lazim sore, kemudian 3 wazifah. Sekarang hailalah, zikir hailalah. Wahia dzikrul kalimatil musyarrafah la ilaha illallah ba'da salatil asar min yaumil jum'ati. Zikir hailalah itu adalah zikir membaca kalimat yang mulia, musyarrafah, kalimat thayyibah la ilaha illallah setelah salat asar di hari Jumat. Setelah salat asar di hari Jumat. Pakainya la ilaha illallah. Bolehkah diganti dengan Allah? Ini ada ikhtilaf dalam masyayikh, pernah sering juga anak tanyakan. Ada memang beberapa masyayikh mengamalkan la ilaha illallah separuh, Allah separuh. Itu seperti yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Hadi di Malaysia, itu seperti itu. La ilaha illallah 600, Allah 600. Ana pernah sempat tanyakan kepada salah seorang cucu Syekh Ahmad Tijani, beliau mengatakan dulu asalnya pada zaman Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad Tijani membaca seperti itu. 1500 la ilaha illallah, 500 Allah. Tapi pada masa putra beliau, Syekh Muhammad Al-Habib, itu dirubah. Dirubah menjadi la ilaha illallah semua. Karena beliau melihat, istilahnya Allah itu bukan sembarang, itu agak berat. Mungkin menurut beliau agak berat. Sehingga dirubah di la ilaha illallah semua. Meskipun begitu, tetap sebagian masyayikh ada yang mengikuti separuh la ilaha illallah, separuh Allah. Ya.
Tidak masalah seperti itu. Boleh ada riwayatnya, ya. Nah, ada riwayatnya. Tetapi yang sekarang yang dipraktekkan para abna syekh di Zawiyah, di Fas Maroko, di Ain Madi, di At-Tamasini, pokoknya pakainya la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah minimal 1000 kali. Minimal 1000 kali di hari Jumat sore. Ini, ya. Jadi kalau umpamanya ada yang baca Allah ya, tidak usah disalahkan. Memang ada juga karena ada riwayatkan masing-masing, ya. Nah, masing-masing tergantung riwayat, ya. Wa qabla al-ghurubi bisa'atin falakiyatin fama fauqah, ya. Dan sebelum terbenamnya matahari sekitar 1 jam. 1 jam ataupun lebih. Sebelum terbenamnya matahari 1 jam, sekitar 1 jam lebih. Wa insya iltazama adadan ma'luman min alfin ila alfi sittimiatin. Wa insya zada. Jadi jika dia mau, maka hendaklah dia melazimi bilangan. Di sini bilangan yang tertentu dari 1000 sampai 1600. Di sini Syekh Muhammad Al-Hafidh memberikan pilihan. Jadi ada dengan bil adat, ada dengan bil waqt. Bil waqt, kalau mau dengan cara waktu, tidak pakai hitungan, tapi dengan waktu. Minimal 1 jam sebelum maghrib. Minimal itu. Kalau mau setengah jam sebelum maghrib, jangan pakai adat. Jangan pakai waktu itu. Tidak cukup syarat. Pakai waktu boleh, tetapi minimal dia mulai baca hailalahnya, bukan baca wazifah, ya. Mulai baca hailalahnya. Kan biasanya kan wazifah hailalah di dahulu wazifah ini. Mulai baca hailalahnya itu minimal 1 jam sebelum maghrib kalau mau pakai waqt. Jadi tidak pakai itu, bukan la ilaha illallah, terserah hitungannya berapa pokoknya. Yang penting 1 jam ataupun lebih. Itu. Kalau mau pakai adat, pakai bilangan, itu minimal bacaannya 1000, tidak boleh kurang dari 1000. Sampai 1600, itu yang riwayat yang sahih, Ada yang meriwayatkan dari 1000, juga sampai 1600. Ya, 1000 ini riwayat dari Syekh Ibrahim Ar-Rayahi ketika beliau disurati oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dalam suratnya beliau, Syekh Ahmad Tijani memerintahkan membaca hailalah 1000, jangan sampai kurang dari 1000, ya. Jangan sampai kurang dari 1000. Dan dengan tartil, bukan dengan cepat-cepatan, dengan tartil. 1000 itu jangan terlalu cepat. Tidak juga terlalu lambat. Khairul umur awsatuha, ya. Sebaik perkara itu yang tengah-tengah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, yang sedang-sedang saja, itu paling baik, ya. Jangan sampai la ilaha illallahnya cepatan sampai tidak kelihatan, hurufnya itu tidak kelihatan, Allah. Jadi tidak ada la ilaha illallah, cuman Allah atau ujungnya jadinya, terlalu cepat begitu. Itu tidak dianjurkan, ya. Dalam Tariqah Tijaniyah tidak menganjurkan seperti itu. Tapi santai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu. Wa insya zada, jika mau boleh lebih. Ada juga yang meriwayatkan lebih sampai 2000. Itu riwayat dari Syekh Muhammad Al-Ghali Abu Talib, atau salah seorang khalifah Syekh Matijani. Beliau meriwayatkan hailalah itu 2000 kali. Itu dalam riwayat yang paling banyak itu 2000 sudah, ya. Boleh kalau mau lebih. Wala budda minal ittisal bil ghurub sawa'un zakara bi adadin aw bila adad. Dan harus membaca hailalah itu, la ilaha illallah tadi, harus bersambung pada terbenamnya matahari maghrib, harus berzikirnya itu harus selesai ketika masuknya waktu maghrib, harus selesai itu, bersambung waktu maghrib, baik dia membaca dengan hitungan ataupun dengan waktu. Pokoknya dikira-kira maghrib itu bisa selesai. Ya, sisakan sebelum maghrib beberapa menit untuk doa, pokoknya maghrib sudah selesai, agar zikirnya itu menyambung dengan awal malam, ya. Itu diantara yang dianjurkan, yang abdolnya itu, abdol. Wa man kalahu udrun sahih yamna ittisaluha bil ghurub ittisalaha bil ghurub falahu ayaqra al adad wa yamdi li syughlihi. Barang siapa yang memiliki uzur yang sahih, yang syar'i, maka yang mencegah dia untuk bersambung sampai maghrib membacanya,
maka boleh dia membaca dengan adat, baca 1000, kemudian yamdi li syughlihi, dia melakukan pekerjaannya. Nah, kalau ada kesibukan dengan uzur yang sahih. Nah, boleh dia. Sekali mungkin darurat dia tidak bisa sampai maghrib, maka adalah dia baca dengan bilangan 1000, setelah itu dia pergi menunaikan hajatnya ataupun uzurnya itu. Nah, itu untuk hailala. Wala tuqda al hailala in fata waktuha, dan hailala tidak bisa diqadha. Kalau waktunya sudah lewat, maka lewat sudah. Tidak bisa diqadha hailala itu. Tidak bisa diqadha sudah. Ada sebagian masyayikh menganjurkan, anjuran saja kalau meninggalkan hailalah. Meninggalkan hailalah, maka hendaklah ditambal dengan membaca sholat Fatih 1000 kali. Itu pun tidak bisa menutupi kekurangan hailalah itu. 1000 kali sholat Fatih. Hendaklah ditambal kalau umpamanya sampai ketinggalan hailalah. Sebagian masyayikh menganjurkan seperti itu. Tetapi itu tidak bisa menambal asrar dan pahala hailalah yang sudah dia tinggalkan. Masih tetap rugi dia. Walaupun sudah ditambal dengan 1000 kali sholat Fatih, itu tetap masih belum bisa menggantinya. Nah, itu hailalah tidak bisa diqadha. Ali annal maksud minha ay yakhtima amalal usbu wa yabda'a bi dzikrillah. Kenapa? Kenapa harus nyambung dengan maghrib? Kenapa dianjurkan zikir hailalah nyambung dengan maghrib? Selesainya ketika maghrib. Karena tujuannya diantaranya ay yakhtim amalul usbu, agar yukhtam amalul usbu, agar diakhiri amal seminggu itu. Amal semingguan, amal minggu diakhiri, dan dia mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan hailalah, kemudian dimulai lagi dengan sholat maghrib. Kan tetap nyambung zikirnya itu. Tidak diselingi dengan hal-hal yang lain. Makanya sebagian masyayikh juga seandainya ada hailalah selesainya sebelum maghrib, dianjurkan untuk tidak berbicara hal-hal duniawi, lanjutkan zikir, baca sholat Fatih atau apa, teruskan. Pokoknya supaya diusahakan nyambung dengan maghrib. Jangan sampai disambung dengan omong-omongan cerita-cerita gitu. Habis hailalah umpamanya, habis hailalah malah rokok-rokokan, cerita-cerita, dah baik itu. Habis hailalah langsungnya dianjurkan nyambung dengan sholat maghrib. Itu yang dimaksud supaya sampai maghrib seperti itu, supaya amal usbu itu bersambung dengan tetap berzikir kepada Allah SWT. Wal ittisal bil ghurub la yatahaqqaq illa bi juz'in minal lail, dan bersambung dengan terbenamnya matahari tidak bisa terwujud kecuali dengan sebagian malam. Bisa dikatakan nyambung kecuali dia dapat sebagian malam itu, sebagian waktu maghrib itu sudah dia memenanginya. Wa kadzalika muwafaqatu sa'atil ijabah fi yaumil jum'ah allati dzakara sallallahu alaihi wasallam wa sahha an ba'di sahabat anna sa'ah al-akhirah. Dan juga tujuan berzikir di Jumat sore nyambung dengan maghrib, terbenamnya matahari, untuk menepati, untuk supaya bisa bertepatan dengan waktu ijabah, waktu-waktu yang dikabulkan doa di hari Jumat, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya di hari Jumat itu ada waktu mustajab. Tidak disebutkan oleh Rasulullah waktunya kapan, tetapi para sahabat telah sahih dari para sahabat, kebanyakan para sahabat mengatakan waktu istijabah itu adalah saat-saat terakhir di hari Jumat itu. Ini juga yang diamalkan oleh Sayyidah Fatimah. Diriwayatkan Sayyidah Fatimah itu, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW, beliau kalau sudah hari Jumat itu tinggalkan semua pekerjaannya. Beliau tinggalkan sudah, tidak ada urusan dunia, sudah ditinggalkan semuanya. Beliau fokus menghadap Allah di sore hari menjelang maghrib, sekitar 1 jam atau seperti itu. Beliau tinggalkan semua itu, makanya dikenal di kalangan para habaib di Jumat sore itu dengan kenal Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah. Saat-saat yang dimana Sayyidah Fatimah bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Setiap Jumat beliau tidak pernah meninggalkan Sa'ah Fatimiyah itu. Ini yang Rasulullah mentalkinkan kita hailalah seperti itu, supaya untuk merebut waktu-waktu saat-saat ijabah ini dengan membaca zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Di hari yang paling afdal, di waktu yang mustajabah. Wa amal wirid wal wazifa fa innahuma yuqadayani abadan. Adapun wirid
pagi sore lazimah pagi sore dan wazifah, maka keduanya harus diqadha. Ketika tertinggal maka wajib untuk diqadha, ya. Wa in takarrara tarku amdan aw sahwan, walaupun berulang-ulang dia meninggalkannya. Walaupun dia meninggalkannya berulang-ulang, baik dia sengaja ataupun lupa, tidak sengaja, wajib dia mengqadha. Oh, saya sudah seminggu tidak baca wazifah namanya. Minggu dia mengqadhanya itu. Harus dia mengqadha seingatnya itu ya. Harus diqadha itu. Saya teringat ada kisah Syekh Al-Husain Syed Al-Syarif Al-Husain Al-Ifrani, guru dari Syekh Hasan Al-Baqili. Beliau itu masuk thariqah Tijaniyah itu setelah kurang lebih beberapa tahun setelah baligh, sekitar umur 18 apa 20-an. Kemudian tatkala beliau mendengar ada sebuah pernyataan bahwasanya ikhwan Tijani itu sudah ditarbiyah oleh Syekh Tijani sejak dalam perut ibunya. Sejak dalam perut ibunya, berarti sudah jadi Tijani itu sudah dalam perut ibunya. Hanya saja dizahirkan ketika di dunia setelah melalang buana kemana-mana. Akhirnya beliau ini berarti saya ini sejak baligh sudah wajib wazifah, sejak wajib lazimah ini. Seperti itu. Sehingga beliau qadha itu. Sejak beliau baligh itu, lazimah wazifah yang tertinggal itu beliau qadha. Sekitar berapa tahun itu? 8 apa 10 tahun ya. Diqadha, padahal kan bai'atnya kan ya setelah bukan setelah baligh, tapi saking hati-hatinya, sampai mengqadha itu, sulit kita untuk meniru orang seperti ini ya. Kita yang sudah tinggal banyak aja tidak mau mengqadha, sudah bai'at tapi meninggalkan banyak itu tidak mau mengqadha, berat. Wa wajhul qadha annal wirda shara wajiban bil iltizam kan nata. Kenapa kok diqadha? Padahal kan zikir kan hukumnya sunnah. Ini kenapa kok diqadha ini? Karena wirid, lazimah, wazifah, lazimah sore, pagi sore itu menjadi wajib bil iltizam dengan melazimnya. Ketika seorang bai'at itu berarti dia sudah bernazar. Kan nazar, sudah nazar. Nazar untuk zikir. Nazar untuk mengingat Allah sampai mati itulah. Nah, ketika dia bernazar maka wajib dia. Maka ketika dia tinggalkan dia harus qadha. Nah, inilah alasan kenapa harus diqadha karena sudah menjadi nazar. Nazar kan harus ditunaikan. Wa kadzalikal wazifah falaysa qadauha min babi tadaruki ma fata minan nawafil. Begitu juga wazifah itu. Bukan mengqadha wazifah lazimah itu bukan dari bab bahwasanya itu adalah zikir sunnah, enggak. Karena sudah menjadi wajib. Kalau zikir-zikir sunnah kan tidak perlu diqadha. Nah, tapi karena sudah menjadi wajib, menjadi seperti nazar, maka itulah menjadi sebab kenapa kok harus diqadha. Ini untuk lazimah dan wazifah, ya.